Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mengingat kelemahanmu, aku berbicara secara manusia. Sebagaimana kalian dahulu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kalian kepada kedurhakaan, demikianlah sekarang kalian harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kalian kepada pengudusan. Sebab waktu kalian menjadi hamba dosa, kalian bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kalian petik daripadanya? Semuanya menyebabkan kalian sekarang merasa malu, karena kesudahannya ialah kematian. Tetapi sekarang kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Maka kalian memperoleh buah yang membawa kalian kepada pengudusan dan akhirnya hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa aku dambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya dan putra melawan bapanya.
ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Romo, Bapak, Ibu, dan Saudara, saudariku seiman dalam Kristus, mungkin Anda heran mengapa Yesus datang tidak membawa damai. Tapi ya itu realitas yang terjadi dalam keluarga. Acap kali ada konflik, pertentangan. Bukan berarti perang dingin, tidak. Tapi ya ini pemurnian ya. Memang realitas yang terjadi demikian acap kali ada terjadi. Mungkin Anda mengalami itu. Tapi melihat makna kedatangan Yesus yang membawa api, aku datang melemparkan api ke bumi dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Cinta, kasih, kebenaran yang acap kali mengundang kita untuk berani melihat realitas hidup yang benar. Acap kali hidup kita suam-suam kuku. Kadang-kadang Yesus kadang-kala juga bersikap demikian. Aku harus menerima baptisan. Betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Ketegangan ya. Tapi lihat kebenaran Allah diwatakan. Maka bagaimana kita melihat terang Tuhan, cinta kasih yang harus diwatakan, yang harus dialami. Kulihat terang meski tak benderang, kadang-kadang gitu ya. Sehingga gelap lambat laun kan lenyap hitam putih terjadi ya. Kulihat terang namun tak benderang, sehingga gelap lambat laun kan lenyap, datanglah. Wah, ini lagu umum ini ya, tapi ada Kristianinya. Datanglah cahaya di hati, bawalah imanku kembali. Datang-datang pagi-pagi, mungkin ikut pramuka atau apa lagu apa. Tiba-tiba muncul lagu itu yang memberi semangat untuk melihat kebenaran Allah. Berani untuk menghadapi realitas hidup dalam terang Tuhan. Ya mungkin agak revolusioner. Lihat bacaan 4 Mazmur. Bait Mazmur tanggapan tadi ya. Ya, menarik untuk kita renungkan bagaimana menjadi bahagia di jalan Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Hidup tidak tanpa tantangan ya. Mazmur kebijaksanaan yang mengundang kita untuk berani melangkah di jalan Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk, berjalan berdiri, yang terakhir levelnya mulai duduk. Dengan kumpulan orang pencong, tetapi yang kesukaannya hukum Tuhan dan siang malam merenungkannya. Ya. Berani untuk menolak tawanan-tawanan orang fasik. Yang berikut, yang ayat kedua bagus. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buah pada waktunya. Daunnya tidak pernah layu, apa saja yang dibuatnya berhasil. Bagaimana orang yang disemangati cahaya Tuhan, cahaya kebenaran untuk memilih yang benar, memilih yang baik, menghindari yang fasik, Anda akan bahagia. Dia seperti pohon, ayat 2 nih, ditanam di tepi air, apa yang dibuatnya berhasil. Karena berani menghadapi arus zaman ini, memilih Tuhan dan kebenarannya, dan cahayanya, dan sinarnya, dan cinta kasihnya. Konflik senantiasa ada, tapi beranikah kita memilih Tuhan dalam hidup kita sehingga kita bahagia? Berkatalah menyertai kita semua. Amin.